Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa lagi di channel KHK. Di video hari ini, saya akan membahas tentang Tauhid sebagai dasar pengembangan ilmu dalam Islam. Oleh saya sendiri, Eka Kartikawati. Sebelum mendalami kajian Tauhid sebagai prinsip ilmu pengetahuan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai arti Tauhid dan ilmu itu sendiri. Di definisi Tauhid dan ilmu pengetahuan, Tauhid secara bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu, yang artinya menjadikan sesuatu satu saja. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan makna Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Sedangkan menurut Al-Faruqi, Tauhid menurutnya adalah pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah manusia yang mencakup prinsip dualitas, ideasionalitas, teologi, kemampuan manusia dalam pengolahan alam, dan tanggung jawab penilaian. Sedangkan arti dari ilmu adalah tentang makna. Maknanya luas ya, ada yang mencakup benda, fakta, atau peristiwa apapun yang diketahui oleh seorang jika ia bermakna baginya. Nah, ilmu pengetahuan Islam menurutnya adalah pemahaman yang rasional, empiris, dan intuitif tentang setiap bidang realitas. Setiap bidang yang nyata ya. Pengetahuan praktis yang teruji, yang membawa hasil dan membimbing kepada kebajikan, serta pengetahuan yang bermanfaat. Dalam rangka membangun peradaban manusia yang berilmu dan beresensi tauhid, Al-Faruqi menekankan dua dimensi penting dalam tauhid. Yang pertama ada dimensi metodologis, dan yang kedua adalah dimensi kontentual. Dimensi metodologis, yang pertama ada unitas. Unitas itu adalah suatu kesatuan. Bahwa suatu peradaban akan terbangun jika segenap unsur-unsur peradaban tersebut disatukan, diintegrasikan, kemudian diselaraskan menjadi bangunan yang utuh. Namun sebaliknya ya, jika unsur itu tidak menyatu, maka yang terbentuk adalah campuran unsur yang tidak tercampur. Sehingga kesatuan itu merupakan hal yang sangat-sangat mendasar dalam pembentukan peradaban. Kemudian yang kedua adalah rasionalitas. Atau rasionalitas ini juga merupakan unsur pembentuk esensi peradaban Islam. Prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah penolakan, bahwa tidak semua ide sesuai dengan realitas. Yang kedua adalah persoalan itu sendiri. Dan yang ketiga itu merupakan keterbukaan terhadap bukti yang berlawanan. Maka di dimensi metodologis akan adanya muncul toleransi. Toleransi itu merupakan sikap menerima terhadap realitas yang ada. Dan toleransi di sini juga merupakan pengakuan bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan umatnya tanpa terlebih dahulu mengirimkan utusannya, yaitu Rasulnya. Kemudian mengajarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, serta mengajar untuk mengabdi kepadanya. Sehingga toleransi di sini juga berfungsi sebagai peringatan kepada umat manusia untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan dan dengan faktor-faktor penyebabnya. Di dimensi yang kedua yaitu dimensi kontentual atau isi ya. Jadi tauhid sebagai esensi peradaban Islam itu mendesain isi peradaban Islam itu sendiri, dan kaitannya itu dengan epistemologi. Yang pertama, tauhid itu prinsip pertama metafisika. Jadi bahwa di dalamnya itu tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti berpendapat bahwa Dia pencipta untuk mewujudkan segalanya. Berarti menyadari bahwa segala yang ada di sekitar kita itu baik benda atau kejadian, itu semua yang terjadi di alam
baik di alam, di sosial, dan psikis, itu merupakan pelaksanaan dari satu atau lebih dari tujuan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tauhid sebagai prinsip pertama etika. Menegaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dalam bentuk terbaik untuk menyembah dan mengabdinya, atau mengabdi kepadanya ya, kepada Sang Maha Kuasa. Seperti dengan memberikan penghormatan kepada manusia sebagai manusia itu sendiri. Artinya bukan menyembah manusia atau kita menghormati manusia itu sebagai bentuk yang mendewa-dewakan seperti itu. Jadi ya biasa saja, sama-sama manusia, memberikan penghormatan yang terbaik saja dan memulai dengan penilaian-penilaian yang positif. Prinsip yang ketiga adalah tauhid prinsip pertama aksiologi. Menegaskan bahwa Tuhan itu telah menciptakan umat manusia agar manusia dapat membuktikan diri bernilai secara moral dan perbuatannya. Jadi moralitas ini merupakan penegasan yang nilai-nilainya itu tidak bertentangan dengan kehidupan atau normatif ya, seperti itu. Keempat, tauhid sebagai prinsip pertama estetika. Jadi pemahaman estetis di sini adalah pengalaman indrawi atau metanatural. Sehingga tauhid di sini menegaskan bahwa tidak ada yang menyerupainya. Jelas secara definisi Allah itu kan tidak tergambar karena Allah bukanlah lembaga estetis apapun. Jadi tauhid di sini merupakan prinsip pertama estetika. Nah, ilmu dalam paradigma tauhid atau disebut juga dengan Islamisasi ilmu yang merupakan pengkajian ilmu dalam perspektif Islam. Jadi usaha kerasnya dengan mengintegrasikan berbagai bentuk ilmu dalam suatu perspektif Islam dengan paradigma-paradigma tauhid, sekaligus juga mengkritisi, mempertanyakan atau tentang pertanyaan-pertanyaan keraguan gitu ya, atau tentang juga penolakan pemikiran ilmu yang bersifat sekuler. Nah, langkah-langkahnya dalam langkah-langkah konkret untuk mewujudkan konsep ilmu pengetahuan yang utuh, bersifat komprehensif, dan juga integral berdasarkan Islam itu ada 4. Yang pertama adalah merekonstruksi konsep ilmu dengan berdasarkan paradigma tauhid. Yang kedua, merekonstruksi kelembagaan pendidikannya berdasarkan paradigma ilmu dan prinsip universalisme Islam. Dan yang ketiga, merestrukturisasi atau kesadaran mental pribadi masyarakat lewat jalur pendidikan dan pembelajaran. Dan yang keempat, membangun peradaban Islam berlandaskan dari humanisasi, liberalisasi, dan transendensi Islam. Jadi intinya dari langkah-langkah ini bahwa integrasi ilmu itu berangkat dari adanya kesadaran manusia yang kemudian diharapkan untuk memiliki integritas kepribadian yang utuh dan juga dilandasi dengan komitmen-komitmen iman dan tauhid dan semangat nalar Islam tentunya ya, dalam mengupayakan menyelaraskan teori-teori ilmu pengetahuan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengamalkan dan menyebarkan ilmu tersebut dalam perspektif Islam. Gitu ya intinya. Dan ilmu dalam perspektif Islam itu dibangun atas landasan tauhid. Tauhidnya itu sendiri merupakan sebuah pandangan umum terhadap realitas, kebenaran, ruang, waktu, dunia, dan sejarah. Sebagai pandangan dunia, tauhid meliputi prinsip-prinsip. Yang pertama adalah dualitas. Dualitas ini sebenarnya di dalamnya terdiri dari 2 kategori realitas. Yang pertama adalah Tuhannya atau Sang Pencipta, sehingga sifatnya adalah mutlak ya. Dan yang keduanya adalah yang bukan Tuhan,
Yang bukan Tuhan itu yang dimaksud adalah ciptaannya, berupa tatanan ruang, waktu, pengalaman, atau penciptaan lainnya. Yang kedua adalah ideasionalitas. Artinya, dasar pikir manusia itu memiliki kemampuan berpikir atau potensi untuk memahami kehendak Tuhan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsungnya itu melalui pemahaman yang tersurat melalui firman-firmannya. Kalau secara tidak langsungnya itu lewat pengamatan terhadap ciptaannya. Kemudian teleologis. Ini adalah bertujuan, kemudian bersifat juga terencana dan didasarkan pada maksud-maksud dari sang pencipta itu sendiri. Kalau ontologis itu mengisyaratkan akan adanya materi subjek metafisis dan juga kealaman. Sedangkan epistemologis itu merupakan persoalan sumber dan cara memperoleh ilmu. Untuk ontologis dan epistemologis itu akan dibahas lebih mendalam pada materi berikutnya ya. Kemudian basis etis itu merupakan keutamaan ilmu didasarkan pada kemuliaan subjeknya, kemudian juga kedalaman bukti-bukti dan keluasan dari manfaat itu sendiri. Iman sebagai landasan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan dalam Islam itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mendasar dalam Muslim, khususnya agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Maka dalam konsep ilmu pengetahuan itu ada Islam yang kemudian menjadikan iman sebagai dasar utama yang melandasi ilmu pengetahuan. Karenanya kaum muslimin itu kan diwajibkan beriman dan beramal dengan ilmu. Karena iman dari Islam itu adalah suatu kebenaran yang diberikan kepada pikirannya, bukan kepada perasaannya. Jadi kalau pakai perasaan, manusia itu kan akan mudah mempercayainya saja gitu ya. Kalau pakai pikiran, logika, dia akan berpikir terlebih dahulu seperti itu. Lalu jika ada pertanyaan, mengapa iman dijadikan landasan ilmu pengetahuan? Jawabannya, karena iman mengandung pernyataan. Di awal pernyataannya adalah syahadat ya, yang mencakup kebenaran tauhid dan ada pun kaitannya dengan ilmu yang dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 18-19, yang inti dari terjemahannya adalah bagaimana tingginya derajat orang-orang berilmu sehingga disejajarkan kedudukannya dengan malaikat, karena dengan ilmu mereka akan mampu memahami. Maka, menurut Al-Faruqi, iman itu bukanlah semata-mata suatu kategori etika saja, karena sesungguhnya iman merupakan kategori kognitif yang memiliki hubungan dengan pengetahuan, juga dengan kebenaran dan prosesi-prosesinya. Dan karena sifat dari kandungan proposisionalnya sama dengan sifat dari prinsip pertama logika dan pengetahuan, metafisika, etika, dan estetika. Maka dengan sendirinya dalam diri subjek, ia sendiri itu akan bertindak sebagai cahaya yang menyinari sesuatu. Itulah iman. Maka kesimpulan dari materi hari ini adalah tauhid sebagai dasar pengembangan ilmu juga dapat dikatakan ilmu dalam perspektif Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dicari untuk mengenal dan mengabdi kepadanya melalui perbuatan baik dengan memakmurkan bumi, mensejahterakan manusia dan makhluknya, serta melestarikan alam semesta. Dan sumber ilmu pengetahuan dalam Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah, serta alam semesta ini yang kemudian dapat dikaji secara mendalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya hari ini di materi-materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan sampai jumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.